Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Salam kebajikan. Perkenalkan, kami mahasiswa Prodi Keperawatan Masohi. Di sini kami akan membuat video dengan tujuan untuk memenuhi mata kuliah PPAK. Korupsi itu mirip bola salju. Sekali bergulir akan membesar dan terus melaju. Tak bisa perlawanan dilakukan oleh orang per orang atau hanya bergantungkan diri pada KPK yang berjuang. Mari sama-sama mantapkan hati agar tidak ikut-ikutan untuk mencuri. Sama-sama tekadkan anti korupsi. Saya Suratnawati Puasa. Saya Putri Revina Kaluku. Saya Rahmiani Hasan. Saya Budi Meren. Saya Ceceri Mantikilihu. Saya Arni Rumuar. Saya Windia Dinarti Mengikuti Generasi Anti Korupsi. 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 Pengertian korupsi. Pasti di kalangan masyarakat tidak asing lagi dengan kata namanya korupsi. Jadi korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dapat dipercayakan dalam jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram. Jadi korupsi dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi seseorang. Berdasarkan data dari ICW, kasus tindak pidana korupsi sebanyak 579 kasus di Indonesia sepanjang tahun 2022. Jumlah ini meningkat 8,63% dibandingkan dengan tahun sebelumnya 533 kasus di Indonesia. Terjadi beberapa dampak akibat korupsi. Yang pertama yaitu melambatnya perekonomian, membuat kesenjangan sosial semakin lebar. Orang kaya akan lebih memiliki kekuasaan dan mampu untuk melakukan suap, dan orang miskin akan semakin terpuruk. Yang kedua, korupsi yang terus-menerus akan semakin memunculkan kemiskinan masyarakat. Korupsi akan membuat masyarakat miskin semakin menderita dan masyarakat kaya akan semakin sejahtera. Dampak korupsi di bidang kesehatan antara lain 1. Tinggi biaya kesehatan, 2. Tinggi kematian ibu dan bayi, 3. Tingkat kesehatan buruk, dan lain-lain. Dampak korupsi terhadap di bidang ekonomi. 1. Meningkatkan utang negara. Kondisi ini memaksa pemerintah untuk melakukan utang untuk menutupi defisit anggaran. Yang kedua, menghambat divestasi dan pertumbuhan ekonomi. Korupsi membuat sejumlah investor kurang percaya untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan lebih memilih menginvestasinya ke negara-negara yang lebih aman. Dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Yang pertama, meningkatnya kemiskinan. Korupsi dapat meningkatkan kemiskinan karena tingginya korupsi dapat meningkatkan kemiskinan. Yang kedua, tingginya angka kriminalitas. Korupsi menyuburkan berbagai jenis kejahatan dalam masyarakat. Semakin tinggi tingkat korupsi, semakin besar pula tingkat kejahatan. Dari penjelasan teman saya yang tadi, dapat kita simpulkan penyebab korupsi secara umum ada 3. Yang pertama, moral yang lemah. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana korupsi dapat dipastikan memiliki moral atau etika yang tidak jujur. Yang kedua adalah gaya hidup yang berlebihan. Seseorang sudah melakukan tindak pidana korupsi dapat dipastikan beliau 1. Kurang bersyukur, yang kedua selalu merasa kurang, yang ketiga selalu memiliki segala cara agar memenuhi kebutuhan. Yang ketiga adalah sikap lemah atau keserakahan. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana korupsi dapat dipastikan bahwa beliau memiliki sikap yang kurang bersyukur atas apa yang ada, dan yang kedua sikap yang terlalu mencintai harta yang sangat berlebihan, dan yang ketiga pendapatan atau pengeluaran tidak sebanding dengan apa yang mereka ingin dapat.
Sekian video dari kelompok kami. Akhir kata, jangan bangga dengan gelar akademi yang tinggi karena tidak semua pelaku korupsi mempunyai gelar yang fantastis. Stop korupsi!